Baik, selamat sore. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Anusedu Parlawangan Ritonga dengan NPM 20150610111. Saya dari PSTIB. Di sini saya akan menjelaskan atau mengenai etika profesi pada era informatika. Jadi tugas video ini merupakan tugas UAS yang diampu oleh Ibu Yesi Mulyani dan Ibu Trisya Septiana. Oke, yang pertama, apa itu etika? Etika profesi. Lalu etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Jadi definisi etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar atau salah, baik dan buruk, tanggung jawab, dan sebagainya. Jadi kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ekikos yang berarti timbul dari kebiasaan. Sedangkan pengertian etika menurut KBBI adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak kewajiban moral akhlak. Jadi etika dimulai apabila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi ini dapat kita rasakan antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang yang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itu diperlukanlah sebuah etika untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Lalu selanjutnya ada etika menurut para ahli. Yang pertama ada dari Aristoteles yaitu etika dibagi menjadi dua, yaitu terminus tensius dan manner and custom. Jadi terminus tensius adalah sebuah etika yang dipelajari sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu problematika tindakan manusia. Sedangkan manner and custom adalah sebuah pembahasan etika yang berhubungan dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat dalam diri manusia. Dan ini sangat terkait dengan baik buruknya suatu perilaku atau tingkah laku dan perbuatan manusia. Lalu ada menurut Fagote, yaitu etika adalah suatu studi tentang kehendak manusia yang berhubungan dengan benar salah satu dalam bertindak. Lalu menurut Profesor Robert Salomon, etika dapat diartikan sebagai sebuah karakter. Jadi sebagai seperti sifat yaitu sifat individu atau sebagai hukum sosial yang mengatur dan mengendalikan dan membahas perilaku manusia. Lalu ada Dr. Andersili Galjaba dan dalam pengertiannya dalam sistematika filsafat etika adalah suatu teori. Jadi etika merupakan sebuah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia yang dipandang dari segi baik dan buruk dan sejauh ini dapat ditentukan oleh akal. Lalu, dari uraian di atas, apa tujuan dari etika? Yang pertama, etika membantu orang agar lebih bijak dalam kehidupannya sehari-hari. Ini sudah jelas karena dengan etika kita mengetahui bahwa tindakan itu benar ataupun tindakan itu salah. Lalu yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang tepat atau pada saat mengalami dilema. Nah, terkadang kita dihadapkan dua hal yang tidak bisa dipilih atau yang sangat penting. Akan tetapi jika kita tahu etika, maka kita akan dapat menilai bahwa mana yang lebih penting di antara keduanya dan mana yang baik dan mana yang lebih baik. Lalu meningkatkan sikap tanggung jawab pada tiap individu dan menciptakan sistem kerja yang tertib. Ini karena etika sudah seperti peraturan yang mengatur agar terlihat atau lebih tertib dan lebih baik. Lalu yang keempat, meningkatkan produktivitas dan efektivitas. Jadi karena kita memilih yang benar, maka kita akan lebih efektif dalam memanfaatkan waktu. Lalu yang terakhir, untuk menjaga dan mengelola kesejahteraan anggota profesi. Ini karena jika kita memiliki etika yang baik, maka kita akan menimbulkan sikap yang dekat terhadap saling antar anggota sehingga kita memiliki komunikasi yang baik dan pasti akan saling bantu-membantu dalam pekerjaan sehingga kesejahteraan anggota profesi itu dapat kita raih dengan etika.
Lalu ada ciri-ciri etika. Yang pertama, etika sifatnya absolut atau mutlak. Jadi etika ini tidak dapat diganggu gugat. Yang kedua, etika menilai baik buruknya perilaku seseorang. Jadi etika ini tidak berbentuk nilai, akan tetapi dia berbentuk baik atau buruk pelaku seseorang. Jadi misalkan dia berbuat baiknya lebih sering, ya kita tidak dapat mengatakan perbuatan baiknya itu banyak, akan tetapi kita hanya dapat mengatakan perbuatannya baik, seperti itu. Lalu etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Mungkin ini sering saya alami ataupun teman-teman seperkuliahan alami, terkadang ini mungkin masalah mencontek ketika ujian. Nah, ketika kita mencontek saat ujian, berarti etika kita buruk, walaupun tidak ada yang mengetahui. Itu karena etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Lalu yang keempat, etika berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Tentu saja ini karena yang dinilai baik buruknya adalah tindakan manusia tersebut. Misalkan saya mencuri, berarti saya tidak memiliki etika dan perilakunya buruk. Lalu etika berkaitan dengan cara pandang dari sisi batin manusia. Dari sini dapat kita ketahui bahwa etika juga berasal dari hati, yang mana itu pasti tidak akan jauh ketika orang itu memang niat baik dari hati, maka dia memiliki etika yang baik. Lalu ada macam-macam jenis etika. Yang pertama ada etika umum yang berhubungan dengan kesadaran dasar tentang tindakan manusia secara etis. Jadi etika umum juga berkaitan dengan cara-cara manusia mengambil keputusan dan teori-teori etika, lalu prinsip moral dasar etika. Lalu ada etika khusus yang dibagi menjadi dua, yaitu etika individual, yaitu bentuk etika yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Jadi, jika kita mengatakan nanti sore mandi, berarti kita harus mandi. Nah, itu merupakan suatu etika yang kita tanamkan pada diri kita sendiri bahwa kita harus hidup disiplin dan tepat waktu. Lalu etika sosial adalah bentuk etika berfokus pada kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Berarti di sini kita dapat dikatakan memiliki etika yang baik ketika kita turut andil dalam tindakan yang bersama sesama atau aktif dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong. Nah, lalu ada etika deskriptif, yaitu jenis etika yang berupaya untuk membidik secara kritis dan rasional tingkah laku dan perilaku manusia serta apa yang dicari manusia dalam kehidupan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai. Jadi nilai di sini bukan nilai angka, akan tetapi nilai seperti baik atau buruk. Lalu ada etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai tingkah laku dan pola perilaku baik yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan mempunyai nilai moral. Jadi lebih lebih arah mengatur ke etika ini. Oke, nah ini contoh beberapa etika profesi yang dapat kita terapkan. Yang pertama, ketika bertamu ke rumah rekan kerja, kita memberi salam. Lalu kita mengucapkan terima kasih saat mendapat bantuan dari tim. Lalu jika kita memiliki kesalahan atau berbuat salah, kita mengucapkan maaf atau memohon maaf. Lalu ini etika juga yang dapat ditanamkan di diri sendiri, yaitu membuang sampah di tempat sampah. Lalu ada juga menghormati orang yang lebih tua, dan yang terakhir menjalankan profesi sesuai kode etik yang ditetapkan. Oke, selanjutnya adalah etika profesi dalam bidang informatika. Jadi etika profesi teknologi informatika memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari etika pada umumnya. Jadi profesi bidang TI ini menitik beratkan pada masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai teknologi informasi. Dan profesi ini dapat menciptakan produk yang dapat mempengaruhi masyarakat luas dan memberikan manfaat bagi masyarakat di bidang teknologi. Dan tanggung jawab dari profesi bidang TI ini meliputi keamanan dan keselamatan data. Oke, ada contoh etika profesi dalam bidang TI, di antaranya yang pertama, tidak menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain.
Ini seperti kasus pencurian data itu sebenarnya tidak boleh dan tidak boleh mencampuri pekerjaan komputer orang lain. Jadi ketika orang lain menggunakan komputer, mungkin sebaiknya kita itu tidak usah ingin tahu atau kepo dia itu lagi ngapain gitu. Nah, ini kan tidak mengintip file orang lain dan tidak menggunakan komputer untuk mencuri. Nah, ini hubungannya nanti dengan carding yaitu pencurian dan tidak menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorisasi. Jadi, jika kita ingin meminjam atau menggunakan barang seperti komputer atau mouse ataupun keyboard, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Nah, lalu ada kode etik IT. Dan jadi dalam lingkup TI atau IT, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan profesional antar developer TI dengan klien. Jadi dia lebih seperti pengatur bagaimana sebaiknya hubungan yang baik terjadi antara developer dan klien. Dan salah satu hubungan profesional dengan klien, misalkan dalam sebuah pembuatan program aplikasi. Lalu dari sini kita dapat mengetahui ciri-ciri dari profesionalisme dalam kode etik TI. Jadi memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan alat yang berhubungan dengan IT. Jadi seseorang IT harus mengetahui bagaimana komputer bekerja, bagaimana menjalankan aplikasi tersebut, bagaimana cara mengunduh aplikasi tersebut, dan bagaimana cara untuk menjalankan atau melakukan aplikasi tersebut agar berjalan sesuai dengan konsumen. Yaitu lalu eh, profesionalisme juga didukung dengan punya ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software, lalu dapat bekerja di bawah disiplin kerja, mampu melakukan pendekatan disiplin, dan mampu bekerja sama dan cepat tanggap terhadap masalah yang dialami oleh klien. Lalu terdapat fungsi dari kode etik. Yang pertama, kode etik profesi adalah pedoman bagi setiap anggota. Dalam pelaksanaannya profesi dapat mengetahui hal apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Maaf, ini seharusnya yang sebelah kiri nomor 2 tadi salah. Jadi kode etik profesi adalah kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang dijalankan. Jadi artinya etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap pelaksanaan di tempat kerja. Lalu yang ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak luar atau pihak asing dari organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Artinya bahwa pelaksanaan profesi pada suatu instansi atau perusahaan tidak boleh saling mencampuri, jadi sudah memiliki porsinya masing-masing. Lalu, apakah kita juga memiliki kode etik dalam era informasi? Jawabannya ada. Nah, ini kode etik pengguna internet. Yang pertama, tidak mempublikasikan informasi yang berkaitan dengan pornografi ataupun nudisme, lalu tidak menyebarkan informasi yang termasuk sara atau suku ras agama, lalu menghindari mempublikasikan informasi yang eh, berisi instruksi untuk melakukan perbuatan hukum, misalkan ada perintah untuk mencuri, jangan. Itu dapat kita kategorikan sebagai ilegal. Lalu tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Nah, hal ini yang sering salah di Indonesia. Buktinya dapat kita lihat bahwa banyak sekali ibu-ibu atau orang tua yang malah memfoto anaknya dan dipost di sosial media, dan itu bukan sifatnya privat, melainkan untuk konsumsi publik atau umum, dan sebenarnya itu sangat berbahaya. Lalu tidak mempublikasikan atau bertukar materi yang berhubungan dengan pirating, hacking, dan cracking, dapat kita simpulkan ini sebagai bajakan seperti itulah. Dan
Yang terakhir, bila menggunakan program atau materi orang lain, kita harus menampilkan sumber. Biasanya untuk mempermudah, orang-orang sering menggunakan CTTO atau Credit to Original Owner, to the original owner. Lalu ada kode etik programmer, yaitu tidak boleh membuat malware atau singkatnya virus. Lalu programmer tidak boleh membuat kode yang sengaja dibuat sulit agar orang sulit memahami. Walaupun sebenarnya kode program itu tergantung dari orang tersebut. Nah, karena bisa bisa saja saya misalkan membuat kode saya itu anggap mudah, akan tetapi giliran saya menjelaskan ke teman, teman saya itu kesulitan ataupun sebaliknya. Setelah itu, programmer juga tidak boleh menulis dokumentasi yang tujuannya membingungkan. Jadi, programmer ini harus menulis apa yang seharusnya ia tulis. Dan selanjutnya tidak boleh mengenalkan bug yang di software yang nantinya programmer akan keuntungan dalam membetulkan bug. Jadi, programmer tidak boleh memperkenalkan atau membuat bug itu sendiri yang mana itu akan membuat, misalkan saya menciptakan bug di dalam aplikasi, lalu saya laporkan dan perusahaan memberikan saya reward sebagai imbalan untuk mencari bug. Nah, itu sebenarnya salah. Kecuali jikalau kita emang menemukan bug dalam aplikasi tersebut. Lalu tidak boleh mencuri software, khususnya development tool. Mungkin ini sering di dunia pekerjaan. Lalu ada terus mengikuti perkembangan ilmu komputer. Artinya kita sebagai kode etik dari programmer, kita harus up to date. Nah, ini pelanggaran etika profesi, kejahatan komputer, ya ini seperti skimming. Lalu e-commerce, ini penipuan, misalkan ada status atau kita membuat toko abal-abal, yaitu. Lalu ada hacking, yaitu peretasan, yang mana kita mengambil data-data dari user. Lalu ada spionase atau mata-mata. Dan selanjutnya ada cracking, yaitu seperti kita mengunduh bajakan. Dan ada pelanggaran haki. Jadi sebenarnya ini sudah diatur sebuah etika, yaitu dalam acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Dan ini juga sudah ada standarnya, jadi kegiatan bullying di internet itu sebenarnya tidak boleh. Lalu ada profesionalisme kerja. Jadi profesionalisme ini merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan oleh setiap pekerja, di mana setiap pekerja itu wajib memiliki sebuah profesi dan menjalankannya secara mutlak. Karena dengan adanya profesionalisme kerja, maka pekerja akan semakin tinggi nilainya di mata perusahaan dan semakin berharga. Dan yang terakhir merupakan etos kerja menurut Jensen Sinema. Yaitu yang pertama, kerja adalah rahmat, yaitu kerjalah dengan tulus dan rasa syukur. Yang kedua, kerja adalah amanah dan kita harus berjalankan dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab. Lalu ada panggilan, harus kita laksanakan dengan penuh integritas. Kerja adalah aktualisasi, yaitu kita harus penuh semangat. Dan yang kelima, kerja adalah ibadah, jadi kita harus bekerja secara serius. Lalu yang enam ada kerja adalah seni, jadi bekerjalah dengan cerdas dan kreatif. 7. Kerja adalah suatu kehormatan, jadi kita harus bekerja dengan tekun dan penuh keunggulan. Dan yang terakhir, kerja adalah pelayanan, sehingga bekerjalah dengan penuh kerendahan hati, karena kita akan melayani. Atau dalam dunia pengembangan software, biasanya kita harus melayani klien. Oke, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan pada UTS kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.